Salam, selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, di mana Tuhan mengaruniakan penghibur buat kita ketika kita ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Saat ini peringatan di mana Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk turun bersama-sama dengan kita, menjadi penghibur kita yang menguatkan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan awali ibadah kita saat ini dengan satu pujian, "Oh curahkan kuasa-Mu Roh Kudus." Oh curahkan kuasa-Mu Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu. Oh curahkan kuasa-Mu Roh Kudus. Ubah dan isilah aku. Angkat tangan kita. Oh curahkan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu Roh Kudus. Ubah dan isilah aku. Ubah dan isilah aku. Oh curahkan kuasa-Mu Roh Kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan tentang kedatangan Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami.
Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus, di mana Engkau Tuhan sudah mengaruniakan penghibur buat kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, membangkitkan kami kembali ketika kami lemah. Dan Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami yang mungkin kami buat tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga ibadah kami sore ini Tuhan berkenan di hati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah firman yang nanti ditaburkan Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ini di dalam satu nama yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri, kemudian kita akan memuji nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari pujikan dengan penuh sukacita. Persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan janji iman pada Tuhan melalui ibadah ini. Kami persilakan Bapak Saudara untuk mengedarkan kantong persembahan. Terima kasih atas persembahan Bapak Saudara, kiranya Tuhan memberkati. Salam, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar Alkitab kita dan kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini puji Tuhan, kita merayakan hari Pentakosta, di mana umat Kristiani khususnya di seluruh
Indonesia saat ini boleh merayakan di dalam ibadah hari Pentakosta. Dan tujuannya adalah bagaimana umat Kristen memaknai hari Pentakosta dengan belajar peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa mendengarkan dan bisa membuka Alkitab di rumahnya masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu selamatkan dari angkatan yang jahat ini." Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan penuh gembira dan dengan ketulusan hati. Ayat yang terakhir 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelumnya kita berdoa. Allah sumber berkat dan pengharapan kami, mengucap syukur Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, termasuk di dalam ibadah pada hari ini. Kami percaya Engkau akan memimpin jalannya ibadah, dan sebentar kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami supaya kami lebih dimengerti tentang kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar tentang hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta sama dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka memulai untuk menyabit gandum sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum. Makanya dalam bahasa Yunani Pentakoste itu berarti ke-50. Karena itu dikenal dengan nama hari raya 7 minggu. Ya, di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10. Makanya istilah Pentakosta di Perjanjian Baru itu diadopsi dari Perjanjian Lama, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum mereka yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya kemenangan atau hari raya Paskah atau hari raya kelepasan bagi bangsa Israel pada waktu diperbudak di tanah Mesir. Sehingga tidak heran 7 minggu sesudah Yesus bangkit, murid-murid berkumpul untuk merayakan hari kebangkitan, kemenangan Yesus Kristus sebagai bentuk ucapan syukur. Maka di dalam Kisah 2 ayat 1 menceritakan bahwa murid-murid berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari ke-50 Yesus sudah bangkit. Namun di luar dugaan mereka, Alkitab menceritakan di dalam Kisah 1 ayat 2 di situ dikatakan, sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul dipilihnya. Ya. Makanya
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan takmalah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah terjadi yang kita kenal dengan turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus yang sebelumnya Yesus sudah menjanjikan di pasal 1. Yang pada saat itu adalah hari pertepatan kita peringati pada saat ini, yaitu hari Pentakosta. Dalam pencurahan Roh Kudus ini ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hal ini Alkitab membuktikan bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya yaitu mereka dapat berkata-kata dengan bahasa lain. Artinya bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Inilah yang pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar di mana mereka berkumpul menganggap bahwa mereka itu mabuk oleh anggur manis. Ayat 13 di situ dikatakan seperti itu. Mereka menganggap bahwa itu seperti orang yang mabuk oleh anggur. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu adalah pencurahan Roh Kudus yang dikenal dengan hari Pentakosta yang kita peringati. Maka sindiran inilah yang membuat Rasul Petrus dan ke-11 rasul yang lain bangkit berdiri menjelaskan akan peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sehingga melalui penjelasan rasul-rasul yang disampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, ya, kita bisa melihat karya Allah yang sungguh luar biasa. Mereka memberi diri dibaptis, ya. Ayat 41 di situ dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, di situ ada pertobatan yang massal ketika ada pencurahan Roh Kudus. Yang menarik di sini adalah ketika mereka bertobat lalu dibuktikan dalam menyerahkan diri mereka untuk dibaptis sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu terjadi satu perubahan yang sungguh luar biasa, sungguh besar atas orang-orang yang menyindir dan menyangka mereka mabuk. Padahal mereka sungguh-sungguh mengalami perubahan secara total, dan mereka percaya dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat perubahan yang terjadi itu ketika pencurahan Roh Kudus terjadi atas mereka. Yang pertama adalah di dalam ayat 42 dan 46 di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiring dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Arti kata bertekun artinya tidak berhenti, tapi mereka melakukan secara kontinu. Mereka melakukan secara terus-menerus untuk bertekun dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita? Dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya kita jangan berhenti untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan sungguh-sungguh mengajar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah sungguh-sungguh bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Firman Tuhan menjadi terang bagi kita, menjadi penolong bagi kita, menjadi dasar pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana ketika melangkah, dasar kita hanya kebenaran firman Tuhan. Mari kita senantiasa belajar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti, tetapi harus dilakukan secara kontinu, terus menerus. Baik dan tidak baik waktunya, tetapi kita harus melakukan dan melakukan untuk terus belajar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka menjadi bersatu. Siapakah mereka yang bersatu?
mereka adalah murid-murid dan orang-orang yang membenci dan menolak Injil. Ayat 44a di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, persatuan dan kesatuan itu dibutuhkan bagi umat pada saat ini. Walaupun saat ini kita beribadah di rumah saja, tetapi hati kita tetap dekat dengan sesama saudara-saudara seiman. Hati kita tetap melekat kepada saudara-saudara kita yang seiman, apalagi dengan Tuhan. Mari kita senantiasa persatuan dan kesatuan kita jaga. Umat harus senantiasa bersatu padu, bekerja sama dengan baik, saling mengingatkan, saling menolong, saling mengasihi, saling bersatu hati di dalam pelayanan. Ketika ada orang lemah, mari kita senantiasa menguatkan mereka supaya mereka tetap kuat di dalam kasih Kristus. Ketika mereka susah, mari kita tengok mereka, mari kita hibur mereka, sehingga mereka dibangkitkan, diberikan semangat yang baru untuk senantiasa berubah menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan mengalami kehidupan yang semakin hari semakin terpuruk, tetapi mari kita senantiasa bangkit di dalam kasih Kristus, sehingga kita tetap mempunyai semangat untuk senantiasa ada kesehatian, ada persatuan yang kokoh di antara satu sama yang lain, terutama saudara-saudara kita yang seiman. Itu yang kedua, mereka menjadi satu. Kemudian yang ketiga adalah di situ ada pengorbanan. Ayat 44 dan 45 di situ dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan penuh gembira dengan ketulusan hati. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, ada pengorbanan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, sehingga tidak heran di setiap harinya ada di antara mereka rela menjual harta miliknya. Lalu hasil penjualnya dibagi-bagikan kepada yang lain. Bagaimana dengan kita? Dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, mari Bapak yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Allah, jangan sampai kita hanya sebagai pendengar saja, sebagai penonton saja, berpangku tangan saja, tetapi mari ada kegerakan hati untuk senantiasa melihat mereka, menolong mereka, paling tidak mendoakan mereka dan membantu mereka supaya mereka terangkat di dalam penderitaannya. Dan kita puji Tuhan, kita yang mungkin punya kelebihan di dalam harta kita, kita dapat membagi-bagi kepada saudara kita yang memerlukan. Dan itu adalah bentuk pengorbanan kita. Bukan harta saja, tetapi pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga harus kita ungkapkan di dalam segala sisi kita. Mungkin saat ini kita sedih, kita tidak bisa ibadah secara langsung bertatap muka, tetapi meskipun begitu kita punya hati yang penuh semangat untuk berkobar-kobar menyatakan kasih Allah dengan tetap optimis, dengan tetap semangat ketika melakukan ibadah walaupun hanya di rumah saja. Namun percaya pengorbanan Bapak Ibu dan sekalian, Tuhan memandang engkau. Tuhan melihat jerih lelah Bapak Ibu dan Saudara, dan Tuhan akan tetap memperhitungkan jerih lelahmu, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mereka disukai oleh semua orang. Ayat 47 mengatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Setelah mereka melihat karya Allah yang sungguh luar biasa, mereka bertobat dan dibaptis. Mereka punya kesehatian, mereka selalu bertekun, mereka senantiasa berkorban di antara satu sama yang lain. Mereka akhirnya menjadi teladan dan mereka disukai oleh banyak orang. Luar biasa Bapak yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya ketika umat Tuhan juga melakukan seperti itu,
pasti orang lain juga akan senang melihat pelayanan kita. Orang lain juga akan melihat keteladanan kita ketika kita melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang tanpa pandang bulu. Sehingga ketika kita disukai oleh semua orang, tentunya ini bukan merasa kita dipuji atau merasa GR, tetapi merupakan bentuk bagaimana kita sungguh-sungguh melayani di antara satu sama yang lain, sehingga menjadi teladan buat orang lain, menjadi orang-orang yang sungguh diberkati, dan orang lain melihat, oh ternyata anak-anak Tuhan sungguh luar biasa. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, mari 4 hal pokok ini menjadi acuan di dalam hari Pentakosta hari ini, menjadi pokok di mana kita sungguh-sungguh belajar untuk senantiasa bertekun, untuk sungguh-sungguh belajar bagaimana kita mempunyai kesatuan umat sehati sepikir di antara satu sama yang lain. Mari kita senantiasa belajar untuk berkorban. Mari kita senantiasa juga terus memandang Allah. Kita juga harus terus memuji Allah. Kita senantiasa terus untuk melayani di antara satu sama yang lain, sehingga kita disukai oleh banyak orang. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, jika sekarang ini kita yang sudah menerima Roh Kudus, bahkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, mari kita sebagai umat Tuhan seharusnya ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan itu adalah tentunya perubahan yang baik, perubahan yang positif, perubahan yang senantiasa hanya memandang Tuhan, bahwa segala sesuatu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita berubah, pasti berbuah, dan buah itu akan tinggal di dalam hidup kita, dan buah itu akan memancarkan kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, atas kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan mengubah hati dan pikiran kami, supaya kami lebih baik lagi, supaya kami mau bertekun, supaya kami terus mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami punya kesehatian, sehingga kami rela berkorban, dan kami terlebih terus memuliakan nama Tuhan, sehingga orang lain akan memandang kami dan menjadi teladan buat orang lain, dan kami terus memancarkan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Bila firman ini menguatkan kita dan menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka ketika Roh Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
doa dan berkat dan penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Abednego. Yang bersilakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan dan berkat ujian yang kita dengungkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita akan menutup dan kita akan berdoa sekaligus doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Atas segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami percaya bahwa Allah akan senantiasa menuntun kami, membimbing kami, bahkan memimpin dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan lancar. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat, bahkan seluruh orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman hari ini. Biarlah menjadi berkat sukacita, berkat damai sejahtera buat kami semuanya, terlebih buat orang-orang yang sudah mendengarkan. Kami juga percaya bahwa Engkau akan terus memimpin dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan, biarlah Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan membuat kami berhasil, dan Tuhan juga akan menolong dan menjawab doa-doa kami. Bapak yang Kau kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan akan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan buat para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati mereka, sehingga mereka dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia yang saat ini mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan memberkati bangsa kami, sehingga orang-orang yang menderita, orang-orang yang saat ini terkena sakit, kiranya Tuhan akan jamah, Tuhan akan lawat, sehingga mereka mengalami pemulihan dan mengalami kesembuhan. Biarlah virus corona ini Tuhan lenyap dari bumi ini. Biarlah virus corona ini Tuhan akan terhenti, dan biarlah kami percaya bahwa badai pasti akan berlalu, dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah tepat pada waktunya, sehingga Indonesia kembali aman, Indonesia kembali makmur, Indonesia mengalami kedamaian, dan kami percaya Engkau akan memberkati seluruh rakyat Indonesia dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di garis depan, baik itu para medis, para dokter, para perawat, TNI, Polri, ataupun para gugus depan. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka dengan penuh kesehatan, dengan penuh kekuatan, hikmat dari Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan dapat mengemban tugas dan tanggungannya dengan baik pula. Kami serahkan untuk bangsa Indonesia ini ke tangan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kudus BPW Trangkil, yang Tuhan juga akan tolong dan berkati, sehingga perkembangan demi perkembangan boleh terjadi. Kami yakin dan percaya Engkau sebagai kepala gereja akan memberkati gereja kami. Untuk pertumbuhan iman jemaat kami serahkan Tuhan. Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan lindungi, dan kami rindu ada jiwa-jiwa baru boleh datang, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberkati untuk gereja kami. Kami juga serahkan untuk kegiatan-kegiatan gereja kami, baik itu pelayanan online, pelayanan mimbar, ataupun pelayanan kunjungan lewat media, lewat telepon dan sebagainya. Tuhan juga akan berkenan dan Tuhan berkati, sehingga seluruh jemaat boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka semakin bahu-membahu, sehati sepikir, mempunyai komitmen untuk senantiasa taat setia kepada Tuhan. Kami serahkan untuk kegiatan gereja dan perkembangan gereja kami dan seluruh jemaat ke tangan Tuhan. Kami juga tak henti-hentinya juga berdoa untuk gereja induk kami, Gereja Baptis Indonesia Kudus. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus lindungi, Tuhan jagai, dan kami serahkan perkembangan gereja induk Kudus. Biarlah Tuhan akan terus berkati, sehingga perkembangan boleh terjadi, peningkatan jiwa-jiwa baru boleh terjadi, dan kami juga berdoa biarlah seluruh jemaat semakin bahu-membahu, bekerja sama dengan baik, punya kesehatian untuk senantiasa terus giat di dalam mengabarkan kabar sukacita. Dan kami percaya Engkau akan berkati juga pembangunan Gereja Baptis Indonesia Induk. Biarlah Tuhan juga akan pimpin dan berkati, supaya pembangunan gereja ini akan berjalan dengan baik, berlangsung dengan baik pula Tuhan. Kami serahkan hamba Tuhan yang melayani Bapak Pendeta Suprayitno. Tuhan juga akan pimpin berkati, supaya hikmat dari Tuhan akan senang mengalir di dalam keluarga pendeta ini, sehingga
Mereka sungguh-sungguh dapat melayani dengan baik, dan kami percaya Engkau akan berikan kekuatan, berikan kesehatan dan sukacita damai sejahtera buat keluarga hamba Tuhan Pendeta Suprayitno ataupun seluruh jemaat yang ada di Gereja Baptis Indonesia Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja mitra kami, baik itu Gereja Baptis Indonesia Peniel yang ada di Surabaya, Gereja Baptis Indonesia Kecimani yang ada di Jakarta, Gereja Baptis Indonesia Celeduk, Gereja Baptis Indonesia Ngembak, ataupun gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan, organisasi yang sudah menolong kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati mereka semuanya Tuhan. Kami serahkan perkembangan gerejanya, kami serahkan seluruh kehidupan jemaatnya, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kekuatan, roh hikmat dan kesehatan boleh terjadi kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani dan seluruh jemaat yang ada di mitra. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat buat mereka semuanya, sehingga sukacita, damai sejahtera akan menaungi, mengalir dalam setiap kehidupan seluruh gereja-gereja mitra kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan saudara kami yang saat ini menderita sakit. Kiranya Tuhan akan jamah, Tuhan akan lawat, dan Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong mereka, sehingga ada semangat yang baru, ada jiwa dan hati yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, sehingga ketika mereka memuji-muji Tuhan, maka pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya saudara kami yang sakit, Engkau akan pulihkan tepat indah pada waktunya. Bapak yang dikasih Tuhan, kami berdoa Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.